Bagaimana jika ketakutan terbesar bukan datang dari dunia luar, tapi dari dalam dirimu sendiri? Di sebuah hutan yang lebat dan sunyi, hiduplah seekor musang kecil bernama Raka. Dia dikenal cerdas, gesit, tapi penakut. Bukan penakut biasa. Raka takut pada kegelapan, takut pada suara angin, bahkan takut mencoba hal baru. Setiap hari, ia hanya berani bermain di dekat sarangnya, sementara teman-temannya menjelajah hutan, memanjat pohon tinggi, menyeberangi sungai deras. Raka hanya melihat dari kejauhan. Suatu sore, sahabatnya, Kiro si tupai, datang menghampiri Raka. "Sampai kapan kamu akan seperti ini?" tanya Kiro pelan. Raka menunduk. Aku takut gagal, Kiro. Takut terluka. Takut tidak bisa kembali." Kiro tersenyum tipis. Yang lebih menakutkan itu bukan gagal, tapi tidak pernah mencoba. Kata-kata itu menghantam hati Raka malam itu. Raka tidak bisa tidur. Ia menatap langit penuh bintang dan berbisik, apakah aku akan selamanya menjadi musang yang penakut? Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Seekor burung tua yang bijak, Elang Arta, datang ke hutan itu. Ia berkata pada semua hewan, "Di balik bukit sana ada lembah cahaya, tapi untuk mencapainya, kalian harus melewati hutan bayangan." Semua hewan terdiam, tak ada yang berani, termasuk Raka, yang tubuhnya langsung gemetar hanya membayangkannya. Namun, entah mengapa, hatinya bergetar. "Kesempatan," bisiknya. Malam itu, dengan napas berat, Raka berdiri di depan sarangnya. "Aku akan mencoba." Langkah pertamanya terasa seperti melawan seluruh ketakutan dalam dirinya. Saat memasuki hutan bayangan, suara angin menderu, ranting patah, dan bayangan-bayangan aneh bergerak di antara pepohonan. "Aku takut. Aku takut." Raka berulang kali berbisik. Tiba-tiba, suara keras terdengar, krahak. Raka terjatuh, air matanya mulai mengalir. "Aku tidak bisa. Aku tidak sekuat yang lain," katanya sambil terisak. Lalu, ia teringat kata-kata Kiro, yang lebih menakutkan itu bukan gagal, tapi tidak pernah mencoba. Raka mengepalkan tangannya. "Kalau aku berhenti sekarang, aku akan menyesal selamanya." Dengan tubuh gemetar, ia bangkit lagi. Perjalanan semakin berat. Ia harus melompati jurang kecil, melewati sungai yang dingin, dan menghadapi suara-suara misterius. Di tengah perjalanan, Raka hampir menyerah lagi. Namun kali ini, ia berkata dengan suara lebih kuat, "Aku mungkin takut, tapi aku tidak akan berhenti." Akhirnya, cahaya mulai terlihat. Raka berlari sekuat tenaga, dan saat ia keluar dari hutan bayangan, ia terdiam. Di depannya terbentang lembah cahaya indah, hangat, dan penuh ketenangan. Air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini, bukan karena takut, melainkan karena bangga. "Aku berhasil." Tak lama, hewan-hewan lain yang mengikuti jejak Raka pun mulai berdatangan. Kiro memeluknya erat. "Raka, kamu luar biasa." Raka tersenyum. Untuk pertama kalinya, tanpa rasa takut. "Aku bukan luar biasa, Kiro. Aku hanya akhirnya berani melawan diriku sendiri." Ketakutan itu tidak akan pernah hilang, tapi keberanian muncul saat kita tetap melangkah meski takut. Musuh terbesar kita bukan dunia luar, tapi diri kita sendiri. Semoga kita semua diberi keberanian untuk melangkah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke orang-orang yang kamu sayangin. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana?